Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat selalu ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya, tetap jaga kesehatan. Nah, meskipun di tengah pandemi, kita harus tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Hari ini Kak Somad yang akan memimpin. Oh ya, Somad, mana Somad? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bis islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya, Rahman ya, sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengecek presensi kehadiran adik-adik sekalian. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak bisa bergabung? Isnain, Pak. Oh ya, kenapa Isnain? Itu karena terkendala di jaringan. Oke, terkendala di jaringan ya. Ya, insya Allah. Iya, Pak. Jaringannya cepat sembuh ya. Insya Allah. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, saya ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan materi sebelumnya dan masih ada kaitan dengan materi yang kita akan pelajari hari ini ya. Di pertemuan sebelumnya adik-adik ya sudah belajar tentang hadis ya, pengertian hadis dan juga unsur-unsur hadis. Siapa kira-kira yang masih ingat apa itu pengertian hadis? Khairunisa masih ingat? Saya Pak Guru. Oh ya, Jasri, silahkan. Hadis itu menurut bahasa kan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Oke. Ada lagi? Saya Pak Guru. Ya, Rahman, silahkan. Hadis adalah segala yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi. Ya, bagus. Ya, yang dijawab oleh Yasri dan dijawab oleh Rahman itu sudah bagus, Pak. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian hadis. Ya, pembagian hadis dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Itu materi pelajaran kita. Nah, apa adik-adik judulnya? Materinya? Pembagian hadis dan pembagian hadis. Ya, kualitas dan kuantitas. Dari segi kuantitas dan kualitas. Ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya sebenarnya kita mempelajari ini? Ya, biar adik-adik nanti tambah semangat mempelajari materi ini. Ada yang tahu kira-kira? Ya, saya Pak Guru, untuk lebih memperdalam amalan kita. Ya, bagus. Ya. Oke, ada lagi? Baik. Untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Ya, bagus. Jawaban Jasri dan Rahman sudah tepat ya. Nah, jadi manfaatnya seperti itu dan ada manfaat-manfaat lainnya. Dengan kita mengetahui, mempelajari hadis mutawatir dan hadis-hadis tadi, pembagian hadis, setidaknya ya, kalau dalam kita mendengar suatu ceramah, penceramah mengatakan ini berdasarkan hadis mutawatir atau ini berdasarkan hadis sahih, hadis masyhur. Nah, adik-adik sekalian itu sudah
mengetahui, oh hadis mutawatir ini seperti ini. Itu Ustadz Adin dulu sudah pernah menjelaskan. Minimal seperti itu untuk dasar kita ya dalam kita gunakan sehari-hari. Nah, adik-adik, dalam pembelajaran ini ya, apa kompetensi yang kita ingin pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, izinkan Ustadz untuk membagikan PowerPoint dulu ya. Ya. Oke. Jadi ini. Bisa dilihat adik-adik? Bisa. Ya. Nah, kompetensi dasar kita ya, yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah pertama menganalisis pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari segi kualitas. Yang kedua adalah menyajikan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas dalam bentuk bagan atau skema. Nah, karena pembahasannya ini sangat luas, maka pada pertemuan yang ini, ya pertemuan Zoom kita pada hari ini, kita fokuskan pada pembagian hadis dari segi kuantitas. Ya. Hingga tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah menganalisis hadis mutawatir. Ya. Yang kedua adalah menganalisis hadis ahad. Nah, dalam pembelajaran nanti ya, sebenarnya kalau kita tatap muka langsung itu nanti ada diskusi kelompok ya, karena kita daring, maka kita menggunakan Google Classroom. Materi Ustadz kirim di Classroom dan LKPD juga Ustadz kirim di Classroom. Nanti adik-adik silahkan cek di situ ya. Oke. Ya. Selanjutnya, silahkan adik-adik amati gambar ini. Kira-kira ada yang tahu tidak gambar apa ini? Saya. Ya, silahkan. Ini gambar siswa saling memberikan informasi satu sama lain. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain kira-kira? Adi? Adi angkat tangan tadi Pak Guru. Ya. Kira-kira gambar apa ini Adi? Itu saling memberikan berita atau informasi. Oh ya, ini suatu gambar game permainan. Beruntun. Ya. Berantai. Ya, pesan berantai. Bagus sekali. Ya, bagus. Ya. Kira-kira apa kaitan gambar yang lagi bergosip ini? Lagi bergosip Nurain. Aduh, ini bukan bergosip ya. Ini saling memberi informasi. Ya, dia bergosip Pak. Ya. Ini apa kaitannya ya antara gambar ini dengan materi kita? Kira-kira. Kalau saya Pak, Ya. ini persamaannya bahwasanya kalau hadis itu penyampaiannya juga turun-temurun ya dari Rasulullah kepada para sahabat. Nah, seperti inilah juga informasi yang ada. Bagus. Walaupun Pak Guru pada akhirnya penentu itu di akhirnya apakah betul. Ya, betul. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pesan berantai sama dengan hadis. Bagaimana hadis itu sampai kepada ulama yang menulis hadis. Dalam hal ini seperti misalnya Imam Bukhari. Nah, kira-kira kalau dalam permainan game itu pesan yang disampaikan misalnya dari orang pertama ibu guru itu ke orang yang terakhir itu dia pasti sama atau terkadang berbeda? Tidak sama Pak Guru. Tidak sama ya, terkadang beda. Berbeda Pak. Ya, ibu guru bilang silahkan makan sapi. Ya, ternyata yang sampai ke teman silahkan beri makan sapi. Nah, biasanya begitu ya. Nah, maka disitulah nanti pentingnya ketelitian orang yang menyampaikan informasi. Pertanyaan, ini kan kalau satu. Kalau misalnya dalam satu kelas, misalnya Zoom begini, kemudian Ustadz mengatakan,
besok, ya misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, Ustaz sampaikan, besok semua itu ulangan harian. Maka kira-kira, dan sampaikan ke teman yang tidak hadir, kira-kira pesan itu kuat atau tidak? Kuat. Kuat ya, Kuat. lebih kuat ya, kan? Yang pesan satu-satu orang begini atau banyak orang begitu? Banyak orang. Banyak orang. Nah, seperti itulah nanti ya yang kira-kira dengan hadis mutawatir yang kita akan pelajari. Nah, adik-adik sekalian, Ustadz sudah bagikan di classroom materinya. Adik-adik sudah membacanya atau belum kira-kira? Semalam Ustadz bagikan? Sudah Pak Guru, saya sudah membaca. Ya, sudah baca, bagus. Iya. Ya, bagus. Yang lain juga ya, pasti sudah membaca. Kalau yang belum, nanti ke depan tolong kalau ada tugas-tugas atau materi yang sudah dibagikan, itu dibaca terlebih dahulu. Baik, Ustadz ingin memberi penguatan sedikit materi ya, yang Ustadz sudah bagikan di classroom. Yang pertama mengenai definisi mutawatir. Kira-kira ada yang tahu seperti apa sih mutawatir itu? Gambaran umumnya sajalah kira-kira. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang, ya bagus. Ya, kira-kira seperti itu ya. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak orang. Adapun definisinya, ya, definisinya itu adalah huwa khobarun an mahsusin ruwahu adadun jamun yajibu fil adati ikhalatu ijtimaihim wa tawatuihim alal kadibi. Apa artinya, adik-adik sekalian? Artinya adalah suatu tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka itu berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, dari definisi ini setidaknya kita mengetahui syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, pemberitaan ya harus berdasarkan panca indera seorang perawi. Dalam hal ini apa? Penglihatan dan Pendengaran. Jadi seorang perawi harus mengatakan ro'aina, kami melihat, haddasana, Rasul berkata kepada kami, atau guru kami yang menyampaikan hadis itu berkata kepada kami, ya, atau sami'na, kami mendengar. Jadi harus melalui tiga panca indera tadi, penglihatan atau pendengaran. Selanjutnya, jumlah perawinya harus mencapai ketentuan jumlah, ya, yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Artinya apa? Perawinya harus banyak, dan dari situ kemudian mendatangkan rasa aman bahwasanya tidak mungkin mereka semua itu sepakat untuk berdusta. Berapa jumlahnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya, Abu Thayyib At-Tabari mengatakan bahwasanya jumlahnya itu 4 orang. Imam Syafi'i mengatakan 5 orang. Kenapa 4? Kenapa 5? Karena menurut Imam Abu Thayyib, 4 orang itu sama dengan kesaksian orang yang berzina. Kalau ada orang berzina harus ada saksi 4 orang. Imam Syafi'i mengatakan 5 karena apa? Jumlah Nabi Ulul Azmi itu ada 5 orang. Ada juga yang mengatakan ulama 20 orang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian ya 20 orang saja yang bersabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Ada juga mengatakan 40. Kenapa? Ya karena Nabi Musa itu memilih 40 orang untuk bersama-sama dengan beliau. Ya, waqtara Musa arba'ina rijalan min qaumi dan seterusnya. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan jumlahnya itu ada 10. Ini mayoritas ulama hadis. Nah, yang syarat ketiga adalah adanya keseimbangan jumlah perawi dalam setiap tobaqoh atau tingkatan sanad. Ya, ini syarat-syarat hadis mutawatir. Selanjutnya, klasifikasi hadis mutawatir. Ada yang tahu kira-kira pembagian hadis mutawatir itu ada berapa? Ada
3. Ada 3. Ya. Ya, apa saja kira-kira? Hadis 3 atau 2? 2 Pak Guru. Ya, 2 ya. Ya. Dan Baik, dua, klasifikasinya ada 2 ya. Meskipun Hadis. ada sebagian ulama mengatakan 3 ya. Tapi yang kita pelajari di sini 2 saja ya. Nah, yang pertama adalah mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Yaitu susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat satu dengan yang lain. Misalnya hadis al-haya'u minal iman. Ya, sudah pernah dengar itu hadisnya? Senang. Pernah. Itu mutawatir. Ya, itu mutawatir. Atau man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan. Nah, itu mutawatir lafzi. Karena redaksi yang disampaikan oleh para perawi itu sama persis. Ya. Oke, yang kedua selanjutnya adalah mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Yaitu susunan redaksinya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Atau dia adalah kutipan sekian banyak orang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat dusta atas kejadian yang berbeda, tetapi bertemu pada titik yang sama. Apa makna yang kedua ini? Misalnya begini. Hadis mutawatir maknawi itu misalnya adalah mengusap sepatu ya sebagai ganti dari membasuh kaki ketika berwudu, atau istilahnya kita dalam fikih al-mashu alal kufain. Itu hadisnya adalah mutawatir maknawi. Kenapa? Karena para sahabat melihat dari kejadian yang berbeda. Dalam kejadian di hari A, ada sahabat yang satu melihat Rasul mengusap sepatu. Di kejadian di B, di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, ada sahabat lain melihat Nabi mengusap sepatu. Nah, dari banyak informasi-informasi tadi itu, maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mengusap khuf atau sepatu itu memang bersumber dari Nabi, dilakukan oleh Nabi. Nah, kesimpulan ini, makna ini, itu dinamakan dengan mutawatir maknawi. Ya, yang satu tadi itu mutawatir amali, ya, diamalkan oleh Rasul. Baik, sekarang kehujahan hadis mutawatir. Apa kehujahan? Apa itu hujah sih? Ada yang tahu hujah itu apa? Kekuatan. Nah, hadis mutawatir itu memberi manfaat ilmu doruri. Ilmu doruri itu absolut pasti. Ya. Contohnya misalnya begini. Rahman sekarang pakai baju apa, Rahman? Baju putih. Baju putih ya, baju putih ya. Kalau Rahman pakai baju putih, semua dalam satu kelas ini kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya, karena semua melihat bahwasanya itu baju putih. Itu namanya ilmu doruri. Sama dengan langit itu pasti ada di atas kita. Itu ilmu doruri namanya. Sehingga tidak membutuhkan teori atau penguat yang lainnya. Tidak membutuhkan dalil, karena kita sudah mengetahuinya secara langsung. Nah, itu ilmu kekuatan hadis mutawatir, dan dia menghasilkan ilmu pasti, qat'i, ya, bukan lagi yang dugaan, yang mengarah kepada yang kuat. Sehingga karena kekuatan ini, kemudian para ulama mengatakan apa? Bahwasanya orang yang menolak hadis mutawatir itu bisa dianggap kafir. Misalnya kalau hadis mutawatir itu bahwasanya adanya haud. Haud itu apa? Telaga di surga nanti ya, telaga sebelum orang akan masuk ke dalam surga atau melewati mizan, jembatan ya. Nah, itu ada hadis-hadisnya yang derajatnya mutawatir, sehingga kalau ada orang yang menolak bahwasanya haud itu, misalnya mengatakan haud tidak ada, berarti itu para ulama menganggapnya sudah kafir. Naudzubillah. Yang terakhir, bahwasanya hadis mutawatir ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam semua masalah agama, termasuk dalam masalah akidah. Nah, sekarang definisi hadis ahad. Nah, hadis ahad itu apa sih? Tobari, kira-kira apa hadis ahad?
Tobari? Ya, Hadis ahad itu apa? hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Satu orang. Ya, ada lagi yang tahu? Hadis yang lawan daripada kata hadis mutawatir. Ya, lawan dari kata mutawatir. Nah, jadi hadis ahad itu ya Tobari punya tadi itu sudah benar, ya, benar. Nah, tapi yang lebih tepat itu yang dikatakan oleh Rahman. Jadi mala yantahi ila tawatur. Artinya apa? Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi lawan kata dari mutawatir itu adalah ahad. Ya, lawan dari kata mutawatir itu ahad. Nah, hadis ahad sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masyhur. Apa itu masyhur? Yaitu marwahu salah satu fa'aksara walam yasil darajat tawaturi. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajat apa? Mutawatir. Mencapai derajat mutawatir. Mutawatir. Ya. Yang kedua adalah hadis aziz. Apa itu aziz? Yaitu marwah husnani walau kana fi tabaqatin wahidatin summa rawahu ba'da dzalika jama'atun. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun pada satu tobaqah, satu tingkatan sanad ya, yang kemudian diriwayatkan oleh orang banyak. Intinya hadis-hadis itu kalau di satu riwayat dalam satu tingkatan itu hanya 2 orang yang meriwayatkan. Meskipun sebelumnya ada 3, 5, 7, tapi kalau dalam satu tingkatan hanya 2 orang, setelah itu banyak lagi, itu sudah dinamakan hadis aziz. Dan yang terakhir adalah klasifikasi hadis ahad, terakhir adalah hadis gharib, yaitu man faroda biriwayatihi syaksun fi ayyi mawdi'in waqa'a tafarrudu bihi minas sanad. Apa artinya? Hadis yang dalam periwayatannya terdapat seseorang yang menyendiri, di mana saja penyendirian itu terjadi. Nah, jadi seperti itu. Ya, artinya adalah intinya yang diriwayatkan oleh satu orang, ya, diriwayatkan oleh 1 orang. Nah, dari sini, ya. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian? Ya Pak Ustaz. Ya. Kalau hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman itu termasuk hadis apa dia kira-kira itu? An-nazafatu minal iman, ya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan juga tidak dhaif. Ya, kalau masalah doif, tidak doif itu masuk di pembahasan kualitas, pembagian dari segi kualitas ya. Nah itu beda pembahasan nanti. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Masalah doif atau hasan, sahih itu. Jadi kalau ini berdasarkan kuantitasnya. Saya Pak Guru ada pertanyaan. Ya. Hadis ahad ini apakah hanya diterima langsung oleh 1 orang sahabat dari Nabi pada tabaqat pertama, kemudian tabaqat keduanya itu sudah banyak yang mendengar darinya? Apakah disebut hadis ahad? Hadis ahad itu intinya kalau tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan jumlah tadi. Ya, baik di tingkatan pertama atau setelahnya ya. Misalnya kalau di tingkatan sahabat yang mendengar hanya 2 orang, itu sudah dinamakan ahad. Dari ahad itu kemudian dibagi, oh kalau 2 orang berarti dia hadis aziz. Contohnya hadis aziz apa? Misalnya sahabat hadis Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, ya, Nabi Muhammad, itu menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya dari kepada orang tuanya, anaknya, ataupun semua manusia. Itu hadis aziz itu yang meriwayatkan hanya 2 sahabat, yaitu Anas bin Malik
dan sahabat Abu Hurairah. Karena hanya 2 orang di tingkatan pertama, maka sudah pasti itu derajatnya hanya sampai hadis aziz. Oke, jadi seperti itu ya, Jasri. Ya. Ngerti Pak, alhamdulillah. Saya Pak, Ya, Nuraini, silahkan. kalau hadis ahad itu contohnya yang kayak gimana Pak? Contohnya hadis ahad itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, la yu'minu ahadukum, ya, hatta akuna tadi itu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dan hadis ahad itu banyak sekali ya, Nurain ya. Karena jumlah hadis mutawatir itu cuma sedikit, hanya ratusan mungkin kalau tidak salah. Tapi hadis ahad berarti selain hadis mutawatir itu ahad. Termasuk hadis-hadis yang kita terima, yang kita baca mungkin ya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis ahad. Nah, nanti sesuai dengan klasifikasinya, dia tergantung. Berarti dia karena ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, berarti dia jatuhnya adalah ke hadis gharib. Oke? Ya, jadi dia hadis gharib karena diriwayatkan oleh 1 orang dalam 1 tingkatan. Ada dalam 1 tingkatan hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dan dari Umar bin Khattab hanya diriwayatkan 1 orang lagi, yaitu Alqamah bin Qais. Ya. Nah, baik. Ada lagi? Kalau tidak, kita masuk ke kesimpulan. Cukup ya? Oke. Dari pembahasan ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembagian hadis ini? Kak Somad. Ya, silahkan Rahmat. Kesimpulan yang saya bisa tarik dari pembahasan ini adalah pembagian hadis dari segi kuantitas jumlah perawi, yaitu mutawatir dan ahad. Ya. Sedangkan mutawatir itu ada namanya mutawatir lafaz dan mutawatir makna. Oke. Sedangkan hadis ahad itu dibagi 3, ada yang gharib, ada yang apa lagi nih? Pertanyaan keduanya, pertanyaan kedua. Ya, bagus. Ada lagi? Bisa ditambung. Ya, Ya, seri bisa. ada yang lain? Hadis ahad, aziz, gharib, dan Masyhur. masyhur ya. Ya, bagus, bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kalau diantaranya itu hadis mutawatir itu mustahil mereka berdusta, bersepakat untuk berdusta. Mereka sepakat untuk berdusta. Itu poin dari hadis mutawatir. Ya, bagus. Jadi kesimpulan adik-adik ya sekalian tadi itu sudah tepat semua, dan itulah kesimpulannya ya, bahwasanya hadis mutawatir tadi diriwayatkan oleh orang banyak dan tidak mungkin sepakat untuk berdusta ya, Jasri. Dan selanjutnya pembagiannya tadi hadis ahad itu ada masyhur, kemudian aziz dan gharib. Baik adik-adik, ya, itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran kita, Ustadz melakukan post-test ya. Dan post-test ini Ustadz sudah kirim di Google Classroom. Nah, silakan adik-adik setelah dari sini nanti masuk ke Classroom untuk mengisi LKPD yang ada di Classroom, di Google Formulir itu di Classroom sudah Ustadz sediakan. Nanti dijawab ya. Insya Allah. Ya, Iya. Ustadz ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ustadz, materinya itu yang masih seputar tadi ya? Ya, materi yang tadi, soalnya masalah yang tadi, masalah hadis mutawatir, syarat-syaratnya, klasifikasi dan yang lain-lain. Tidak lari dari pembahasan ini. Oh siap, Ustadz. Insya Allah. Baik, dan untuk persiapan pembelajaran minggu depan, silahkan nanti dibaca-baca materi tentang pembagian hadis dari segi kualitasnya ya. Nah,
Adik-adik, sebelum kita menutup, bagaimana pembelajarannya? Kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa dipahami atau membosankan atau bagaimana? Bisa dipahami. Alhamdulillah, justru saya lebih memahami lebih luas lagi ya. Ternyata Ya, kedudukan hadis ini sangat-sangat ya, masih dalam lagi. ya, alhamdulillah. Ya, berarti Ya. pembelajaran kita bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Apalagi Ustadz lulusan Al-Azhar Kairo ya, jadi ya, alhamdulillah. nanti Ustadz kalau ketemu nanti tetap muka, kita bareng-bareng nanti ya Ya, belajar. insya Allah ya. Seperti ini kasihan Isnain tidak bisa masuk, Ya, kasihan. halang jaringan. Ya, oke. Baik, adik-adik sekalian, waktu kita sudah mau habis. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, saya meminta kesediaan Jasri ya untuk menutup doa. Baik, alhamdulillah kita sudah banyak ilmu yang didapatkan ya dari Ustadz Adin, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ada yang masalah? ya, terima kasih Jasri ya. Oke, adik sekalian, jangan lupa tadi tugas yang Ustadz kasih ya. Siap. Materi. Yang penting Ustadz tugasnya itu yang tadi Ustadz saya tidak hafal itu hadis yang disampaikan Ya, tadi. tidak. Pokoknya hanya materi-materi yang inti. Oh, siap. Masalah contoh-contoh kan nanti mungkin ke depan ya. Gitu. Ya, tetap semangat belajar ya adik-adik sekalian. Tetap semangat belajar semuanya. Insya Allah kita diberi kesehatan ya. Belajar semangat karena adik-adik nanti yang akan jadi generasi, jadi pemimpin 10-20 tahun nanti adik-adik yang akan jadi pemimpin bangsa ini. Ya. Siap, belajar ya. Insyaallah. Ya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.